Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 2 Oktober 2024. Pada hari ini bersama gereja kita memperingati para malaikat pelindung, dan kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari yang kecil ini, sebab aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja sejagat kita memperingati para malaikat pelindung. Malaikat berasal dari kata Ibrani malak, yang berarti utusan atau pembawa pesan. Malaikat adalah makhluk rohani yang dekat dengan Allah untuk memuji dan memuliakannya, melaksanakan kehendak Allah, dan membawa pesan kepada manusia. Nama, kehadiran, dan peran malaikat ini dapat kita temukan di sepanjang kisah kitab suci, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Kisah Para Rasul bab 12 dikisahkan bagaimana Santo Petrus dibimbing oleh seorang malaikat untuk meloloskan diri dari penjara. Hal ini mau menunjukkan bahwa malaikat sungguh ada, sungguh hadir dalam sejarah hidup manusia sampai masa kita sekarang. Pada abad kedua, Origenes menulis demikian, "Kita orang Kristen percaya bahwa Allah memberikan kepada kita masing-masing seorang malaikat untuk menuntun dan melindungi kita. Kemudian kita kenal dengan nama malaikat pelindung. Tradisi keberadaan malaikat pelindung ini berkembang dari tahun ke tahun, hingga pada akhirnya pada tahun 1608 Paus menetapkan 2 Oktober secara liturgis menjadi peringatan malaikat pelindung. Saudara-saudariku
yang terkasih dalam Kristus. Sejak kita masih kecil, para katekis, para guru agama sering mengajarkan kepada kita sekalian tentang kehadiran malaikat itu sebagai pencatat perbuatan baik atau buruk kita. Dalam doa resmi kita semakin tahu bahwa malaikat pelindung itu sebenarnya mengingatkan, menjaga, dan melindungi kita dari perbuatan dosa dan bahaya yang mengancam keselamatan kita. Kita tentu tidak melihatnya, juga tidak mendengar suaranya, tetapi kita merasakan kehadirannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui peringatan malaikat pelindung hari ini, kita sekalian pun diajak untuk berusaha menjadi malaikat pelindung bagi saudara-saudari kita dengan menyapa, memperhatikan, menolong, mendampingi, dan berjalan bersama mereka menuju Allah dan hidup dalam iman yang benar. Pasangan, orang tua, anak, rekan kerja, rekan komunitas, gembala kita, dan umat kita adalah malaikat pelindung. Melalui mereka, Allah menyapa, menolong, dan mendampingi kita sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita tentu bisa bertumbuh menjadi pelindung, malaikat pelindung bagi sama saudara-saudari kita, apabila kita bisa membentuk diri kita, membangun hidup beriman kita secara baik dan benar. Hari ini melalui perikop Injil, kita diajak untuk belajar dari anak kecil yang selalu dengan rendah hati mempercayakan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan, dan juga kita harus berani hidup baik dan benar dalam ketulusan dan bukan dalam kemunafikan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Santo Bernardus berkata demikian, demikian para malaikat itu berada di sini. Mereka ada di sampingmu, mereka ada bersamamu. Mereka ada bagi kamu. Mereka ada di sini untuk melindungimu serta melayanimu. Dan meskipun Tuhanlah yang telah menugaskan mereka untuk tugas-tugas itu, kita harus tetap berterima kasih. Karena mereka, oleh karena kasih mereka yang besar, sehingga mereka taat serta datang untuk menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.